Orang mana yang ngopi sambil pamer mainan ya? Gue ngopi. Gue punya dong. Minta dong? Enggak boleh. Daycash itu adalah uang harian. Daycash. Kalau otomotif namanya daycash. Jadi cuma otomotif doang. Ya. Kalau ubi Cilembu apa? Miniatur boleh. Miniatur. Masih kecil kan cuma ini kita ngambil Hot Wheels di Indomaret apa mungkin banyak. Beli Bang. Iya. Ya, ini lagi ditonton banyak orang. Demi Allah dulu gue nyolong aja. Untuk regulerannya di 150, kalau udah di custom kayak gini ada lampunya juga dia, cuman belum dicas itu. Itu di angka 650. Salah satunya Boogie Boom yang emang series lama banget. Itu harganya 2,4. 2,4 M. Dan nggak semua punya. Seberapa dampak pedagang buruk dan baiknya di komunitas? Kopi Juk. Cepat kopi. Kenapa kayak diancam gitu kan gue yang dagang ya di sini. Ya kan gue yang beli. Ya udah. Meja gue yang bikinin. Iya emang punya lu kan ini kan. Kalau di luar gimmick mah ini semua Lu punya. lama-lama kayak bukan jualan kopi soalnya. Kenapa emang? Donat mulu lu bibir lu tuh donat tuh. Tuh, lu jualan mainan juga sekarang tuh, mainan tuh Bukan banyak. punya orang ini, punya pelanggan ini. Punya pelanggan, bukan. Banyak banget. Bukan jualan, bukan dagangan lo itu. Bukan. Hah? Itu pamer aja dia mah. Lagi orang mana yang ngopi sambil pamer mainan ya? Gue ngopi. Gue punya dong. Minta dong? Enggak boleh. Gak dia tahu kali warung kopinya nggak ada parkiran mobil kan dia bawa makanya, dia bawa bisa parkir. Oke teman-teman semuanya kita kedatangan komunitas Daycash. Yeay. Daycash apa Daycash? Daycash itu adalah uang harian. Daycash. Halo Bang, bisa perkenalkan Bang? Nama Pian. Saya Atep, ketua komunitas. Bisa pemain bola. Bukan. Beda Larinya kenceng. beda nasib. Beda napas. Bang Pian, Bang Atep. Ini komunitas apa nih? Komunitas Daycash ada embel-embelnya kah? Ada Ya. Jakarta, Jogja apa? Komunitas Daycash Tangerang sih kita lebih. Oh Tangerang. Tangerang itu mencakup Tangerang Raya kah? Apa Tangerang Kota kah? Untuk dari komunitas sendiri dari Tangerang Kota, Tangerang Selatan sama Tangerang Kabupaten. Komunitas yang diam aja nih Juk. Kenapa emang? Tangerang. Tangerang. Dia nggak bisa ngomong. Ya, donat. Tapi gue tuh nggak ngerti sama sekali soal Daycash deh. Maksudnya Daycash itu udah pasti otomotif ya? Maksudnya kan ini ada Daycash, ada action figure gitu kan ya. Kalau yang bentuknya orang Figur. itu action figure. Kalau action figure bisa dipatah-patahin. Yang bisa begini. Ya pokoknya kan kalau dalam bentuk orang itu action figure kan. Kalau otomotif namanya Daycash. Jadi cuma otomotif doang. Ya. Nggak bisa yang lain. Ya emang cuma mobil sama motor aja mungkin ya. Kalau ubi Cilembu apa? Miniatur boleh. Miniatur. Ubi Cilembu nggak bisa ya. Jembatan Suramadu gitu kan otomotif tuh bagian dari otomotif. Enggak, itu Masuknya dioramanya. dioramanya. Ya, kalau jembatan Suramadu dibikin kecil jadi dioramanya Diorama. bisa. Bisa nggak langsung ngobrol ini lagi nih? Maksudnya gini. Jembatan Siratul Mustaqim. Suramadu itu kan ya udah ntar aja. Enggak, kan gue pengen dapetin terminologi, gue keren ya bahasa gue. Iya, Istilah gimana? Daycash tuh kayak gimana? Kita Iya, spesifikin gitu loh. Berarti kan jembatan Suramadu nggak bisa, Iya. ubi Cilembu nggak bisa, gitu ya. Kalau zebra nongkrong nggak bisa, nggak bisa juga. Nggak bisa. Aduh, berarti kan ya udah, cuman motor dan mobil. Mesin-mesinnya Otomotif bisa lah. ya? Mesin-mesinnya termasuk di dalamnya. Oh, boleh semuanya termasuk dalam. Kalau penumpang Grab, dijadiin Daycash. Tergantung bayar apa enggak. Kalau bayar dijadiin. Kalau enggak dibuang. Nah, Daycash itu khusus otomotif. Putus otomatis. Yang pertama kali bikin Daycash, Bukan saya, demi Allah. Bukan kita juga. Ya, bukan saya juga. Allah itu mah ya Allah berarti. Yang pertama kali bikin Daycash berarti siapa? Sedunia. Ya kita nggak nyampe sejarah sono sih om, kita nggak tahu juga. Ya udah dulu waktu Belanda nih si Pitung kan ya. Lebih parah lagi, lebih jauh lagi tuh sama Daycash tuh.
Cuma bintang tamu ini kayak ini kemana sih? Iya, benar. Diecast berarti kan ada yang kemudian mempopulerkan namanya. Berarti Ya. kan sebelum dipopulerkan namanya ada yang bikin gitu loh. Yang bikin pertama siapa sih? Yang bikin pertama siapa ya, Bay? Ya. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi kalau misalnya yang paling awal kenal diecast dari apa deh? Sebenarnya kalau kita dulu mungkin nyebutnya bukan diecast ya, kalau masih kecil kita mainan gitu kan. Sebenarnya Mainan, diecast sendiri kan dari tahun 60-an udah ada. Kalau lihat sejarahnya. Tapi kita tahu diecast itu istilah diecast karena udah mulai ke hobi. Kalau masih kecil kan cuma ini kita ngambil Hot Wheels di Indomaret, Alphard mungkin banyak. Beli Bang. Ya maaf. Ya, ini lagi ditonton banyak orang. Dia Ya. ambil, emaknya. Oh iya, benar. Benar dia ngambil. Tapi demi Allah dulu gue nyolong aja. Waktu kecil. Soalnya mak gue punya duit. Iya. Jangan sampai keliru ya di sini ya. Nanti yang lain pada ngikutin. Tapi mak lo bayar ya pokoknya ya. Kayaknya sih gitu. Kayak Kalau gitu gue kenal mak lu deh. Jadi pokoknya itu awalnya pertama kali kecil kita taunya mainan, setelah jadi hobi baru tahu diecast. Ya. Maksudnya istilah diecast baru Istilah kenal setelah kita diecast. jadi hobi ya. Nah kalau ini gue mau ngebedain deh. Kalau emang otomotif bedanya sama Tamiya apa, sama RC apa? Apakah itu disebut diecast juga kalau yang RC? Yang remote control lah. Tamiya. Udah beda kategori Om. Udah RC sendiri Beda ya. apa? Kategori. Oh beda kategori. Iya, RC sendiri udah RC sendiri gitu kan. Karena dibalapin sih ini kan cuma pajangan, kalau diecast tuh gitu ya. Iya. Kayak seolah-olah ini cuma bentuk pajangan. Pajangan. Gitu ya. Iya. Fungsi utamanya ya. Fungsi utamanya. Kalau pajangan. ada nggak balapannya Hulk? Ada. ada. Oh tetap ada tapi ya. Dan Kodita sendiri juga kita lebih Ke prepare Race Hot Wheels. Race Hot Wheels. Kita sering ngadain. Race Hot Wheels. Iya, betul. Ini yang cetak dan nanti Ya, jalan nanti sendiri. ya ada yang loopnya tuh yang bulat gitu tuh. Iya, iya. Ada yang track lurus bisa sampai puluhan Mainan meter. dan tempat dijual terpisah. Nah, betul. Iya, betul banget. Tapi secara harfiah deh, Oke. tolong jelasin ke kami nih yang belum tahu. Sebetulnya diecast tuh apa? Banyak kalau misalkan dari diecast sendiri bisa dibilang miniatur kali ya kalau orang umum tahu gitu ya, miniatur, dan kita memang ada skalanya. Kalau yang ini kan skala 1:64. Ada yang skala 132. bawah enggak? Enggak. Enggak ada yang skala 132. Jadi memang tidak stuck 132 segede gini ya? 132. enggak. Oh beda lagi. Yang pintunya bisa dibuka. Ya. Ya, Betul. itu ada yang 132, ada Kalau yang yang 34B yang segini. agak kecilan kan, agak kecilan dari ya. Ya kan gue bingung soalnya kan ada nomor-nomornya. Ini kan Dan ada isinya ukurannya. masih. Ini Ya, isinya kalau masih. itu isinya apa? Om? Isinya kebahagiaan. Oh iya, Ayo benar, lanjut. ya. Benar ya. Makanya namanya Lanjut. karena Iya. isinya kebahagiaan. Oh, bisa gitu. Boleh. Saya setuju. Kebahagiaan ya. Lebih ke sana, terus kita juga memang komunitas ini kebanyakan kan mungkin kecilnya dulu nggak bisa beli mainan seperti sekarang ini. Kecilnya kan nggak mampu lah. Nggak mampu lah ya. Berarti bisa dibilang diecast itu mini scale ya? Mini scale. Mini scale. Ya. Karena kalau secara harfiah Itu ya. mini scale. Mini scale. Cuma Oh, beda harganya proses mini aja. scale. Oh makanya ada yang 62. 1:6. 1:64. 1:32 gitu ya. Oke. Dari ukuran asli berarti kan ya perbandingannya kan ya. Betul. Misalnya kalau ada satu pabrikan otomotif ngeluarin seri mobil, ya ukuran aslinya segitu, dia perbandingannya banding 32 tuh segini. Betul. Gitu ya. Oh, oke. Dan di Jepang curang tuh. Soalnya Toyota bikin Toyota juga. Tahu nggak? Jadi kan dia kan produsen Toyota kan. Nah dia bikin juga yang kecil dari produsen yang sama. Oh, maksudnya Toyotanya bikin mobilnya, misalnya Camry gitu ya. Terus dia bikin Camry kecilnya, bikin diecast-nya. Karena di setiap bentuk itu harus ada lisensinya kan. Betul. Iya kan? Pasti. Makanya mereka tuh jadi gampang gitu. Karena engineering memang harus dipatenin, dan gue yakin Hot Wheels pasti bayar ya. Betul, untuk masalah betul. Pasti bayar. menciptaan produk komersialnya gitu kan, karena kan bisa dijual, itu pasti bayar kamu. Ada dia bayar nama tapi nggak ada bentuknya. Invisible car-nya SpongeBob. Oh betul, iya betul. Iya. Betul, iya betul. Ada itu ada. Ada. Batu. sama. Iya, batunya pun ada yang rumahnya. Hot Wheels Patrick batu, juga ada. batu Patrick yang balapan itu Iya, ada. ada. Dan laku gak tuh? Laku. Invisible yang nggak ada.
Makanya dia beli packagingnya doang, jadi packagingnya Iya. diganti. Invisible emang nggak kelihatan. Si anjing makanya dagangannya gampang bener. Kalau yang Indonesia apa kemarin tuh edisinya? Apa ya? Oh yang Berarti kalau Majang sama tip ek balap bungkus-bungkus kita ya, pun bikin. Yang tip ek trondol itu juga ada. Ada kita bikin. Lah, Tip ek trondol ya yang kemarin sempat viral itu ada. berarti kalau kita majang sama bungkus-bungkus sudah baru ketahuan. Iya dong, kan ada nomor seri dan kemudian itu di packaging dong ya. Iya. Serinya apa itu ya apa Ya. berarti jualan packaging gitu mah. Iya, ada Emang invisible iya. karena Secara ada. fisik ya. Betul. Fisiknya jualan packaging deh ya. Ya berarti gue punya nih. Bener, nggak kelihatan. Bungkusnya hilang. Gue jadi ada yang mau Kita gini. gabung aja kan anak Daykes. Itu fotonya nih Gue teman-teman. punya 10 bungkusnya hilang semua. Nih teman-teman mau nggak nih Daykes Invisible Car batangan nggak ada charger. No box. Ini kalau emang bisa sampai jualan segitu berarti ini Hot Wheels yang jualan. Iya. Enggak, maaf. Itu koleksi, itu bukan Hot Wheels kita custom. Oh custom. Kalau Oh secara kalau ini enggak, kalau Yang- yang bahas barusan Invisible Car itu? atau yang itu custom. Custom. Oh jadi bukan jadi brand resmi yang mengeluarkan nggak ada? Enggak ada. Nggak ada. Itu asik-asikan anak-anak Oh, ini gue kira aja. beneran kalau beneran ada beneran. nggak tapi laku. Tapi laku. Tapi Dan laku, ada. salah satu anggota kita emang bikin kayak gitu, dan kalau mau dilihat juga penjualannya banyakan itu daripada yang Hot Wheels. Sebel. Dia cuma Custom, tapi custom. cuma yang batu ada. dikasih nomor 8, dikasih card Patrick, dan itu laku. Oh yang itu yang kata balapan. Enggak ya gue ngerti. Maksud gue adalah yang beli kolektor juga. Kolektor juga. Kolektornya tolol-tolol ya. Nggak, tapi gini. Bukan saya ngomong. Apakah kemudian ya nggak kalau menurut gue kolektor itu di persepsi orang lain itu pasti akan dianggap tolol. Gue juga di Betul, Vespa begitu dianggap tolol. betul. Pada saat gue koleksi harganya Ngapain nggak masuk, sih? iya ngapain Betul, sih? iya. Nggak masuk akal banget. Di persepsi orang lain menurut gue kolektor itu pasti akan dianggap tolol. Betul. Ya. Lo ngeluarin duit 1,5 miliar untuk barang yang kemudian masih bisa mogok, itu kan nggak make sense tuh. Kalau di Vespa ada tuh seri SS 90 warna kuning pernah laku 1,5 M. Untuk motor yang spare partnya susah dicari, gampang mogok, dianggap tolol pasti menurut orang lain ya, menurut orang lain. Nah, tapi maksudnya gini, apakah yang bikin customnya yang emang udah punya value? Anggaplah nih, misalnya kalau di mana ya, di dunia kopi, Space Roastery itu punya nama. Setiap yang ngeluarin impor kopi hasil roastingannya dia, harganya pasti mahal. Misalnya gitu. Berarti kan yang roasting nih udah dianggap artis. Nah yang trusted lah. Ya. yang custom ini emang sudah punya nama. Ya, itu salah satu faktor ya, karena di salah satu member kita ada dari pemilik Tangerang Custom Project. Jadi emang udah lumayan punya nama gitu. Jadi kalaupun dia ngeluarin customan apa, dia udah oke lah. Mungkin kalau saya atau Babe yang ngeluarin nggak se-hype Gak mungkin itu. laku ya. Betul. Abang juga ngeluarin juga. Ngeluarin juga. Ini mobil-mobil kayak gini. Kita custom juga. Oh bikin custom. Salah satunya ini obat nyamuk kan sebenarnya. Coba lihat coba. Maaf. Custom itu sebenarnya bikin moldingan segala atau cuma sekedar memodifikasi yang udah ada jadi. Mau modifikasi yang udah ada sebenarnya. Kalau Muhammad juga dia bisa nambah-nambah juga. Repaint ya, ini dari Hot Wheels nih. Repaint. Repaint atau mungkin kita tambah body kit atau apa gitu. Oke, nambah body kit menarik juga sih. Bahannya apa kalau misalnya itu? Nambah body kit. Apa sih namanya? Akrilik. Bukan. Putih itu apa? Apa? Sih, Be? HVS. Epoxy. Kepleset Jokowi. Kelilipan Caimin. Apaan? Bahannya apa? Singkong? Tales. Oke, itulah pokoknya. Saya lupa. Itu. Nah, berarti kan kalian tuh pimaret kecil-kecilan nih. Ya, Jangan dibongkar. Enggak cocok sama hobi. Enggak, emang dicopot, bisa dicopot tuh. bisa dicopot. Bisa. Ya. Nggak ngerti. Jangan dibuka, ada orang ngewe di sini. Pantesan goyang. Tapi asik. Apa tadi bahannya? Nah, bahannya apa? Belum ketemu. Kita nyebutnya putih, cuma saya istilahnya lupa. Kayak dempul itu cuma lupa. Epoxy. Jempol. Epoxy itu berarti ini dong, apa? Epoksiannya tuh bisa berbagai macam layer dong sebenarnya. Kan bisa ada epoksian resin, ada epoksian. Ya, resin.
Nah itu dia. Tadi gua ngomong resin. Tadi gua bisiknya resin. Iya. Tadi abang ini bilang resin, bilang bukan. Iya, saya juga bilang tadi resin. Apa tadi infeksi. Bukan kalau resin apa sih? Resin. Bersin. Motor resin. Racing. Tahu semua gua yuk sekarang. Bau resin loh. Gua pesing. Enggak ada airnya, pesing enggak ada airnya sebel gua. Donat bang. Iya. Tapi kalau berarti banyak sekali sebenarnya di komunitas tuh anak-anak yang suka meng-customize ya. Dan pernah nggak nemu bahwa kemudian yang sudah di-customize itu harganya lebih tinggi daripada belum di-customize? Kebanyakan seperti itu. Oh malah lebih Iya, banyak bisa. yang gitu? Bahkan bisa 10 kali lipat, 20 Dan kali harusnya lipat. seperti itu. Oh oke. Misalnya barang yang massal ya, barang umum lah yang biasa kita temukan di Alfa, di Indomaret gitu ya. Terus di-customize bisa lebih tinggi harganya. Biasanya lebih tinggi. Alfa biasanya juga 60.000 ya sekarang. Sekarang kalau yang reguleran itu di 35. Kalau untuk yang Udah naik 13.000. seri itu 60-an. Enggak, gue terakhir beli dari gue 22.000. Betul. Berapa tahun itu? Beliin anak gue. Iya, waktu tahun berapa? 2015 apa? Iya, 2013. Inflasi. Kayak yang ini untuk regulerannya di 150. Kalau udah di custom kayak gini ada lampunya juga dia, cuman belum dicas itu. Itu di angka 650. 650.000. Betul. Kalau udah di custom. Iya seperti ini. Ini punya komunitas kita, Mobdin komunitas Kodita. Oh, Kodita. Iya. Kemarin ulang tahun kedua kita buat, setiap ulang tahun kita buat Convention. Gue conventionnya. tahu nih Kodita singkatan dari mana? Komunitas pecinta Vina Panduwinata. Iya. Tua banget itu. Berarti umur-umurnya tua tuh. Iya. Belum tahu Indonesia, belum tahu itu. Tapi kayak kalau gue ranah hobi ini kan ranah yang biasanya kita nggak tahu apa-apa terus jadi tahu apa-apa. Betul. Gue buat pengalaman kalian berdua deh yang pengen gue tahu. Awalnya pasti nggak tahu dong ada komunitas diecast atau ada hobi diecast bahkan. Nggak tahu. Kalau saya pribadi nggak tahu. Awalnya jadi hobi diecast apa? Kan lu ketua. Walaupun saya ketua. Oh, ya. Enggak, awalnya hobi diecast dulu. Sebelum jadi ketua dong. Iya. Awalnya saya di fotografi om. Oke. Awalnya fotografi. Cuma sama bini nggak boleh kemana-mana. Wah repot tuh. Iya, jadi kan yang bisa di rumah tuh ya yang kecil-kecil. Tapi ini nggak usah di-cut. Nggak apa-apa nggak ada. Ya kalau emang Maaf nggak ya. kalau emang nggak diizinin nama istri ya move on. Cari istri baru. Enggak ya. Iya. Jadi nyari yang bisa Kerjain di rumah. kerjain rumah ya salah satunya miniatur. Saya tahunya miniatur kan. Jadi saya coba beli Hot Wheel dulu. Jadi coba beli Hot Wheel, beli diorama. Oh, awalnya gitu. Jadi buat mata pencarian awalnya. Nggak cuma nyalurin hobi yang nggak Hobi bisa. foto? Hobi foto. Oh, jadi bikin diorama, Nanti beli difoto. Hot Wheels saya ada foto. Cuma foto. Gitu. Tapi abang mah ngais rezekinya bukan di sini. Nggak, bukan. Oke. Nah, itu awalnya tahu diecast ya. Tahu diecast. Proses sampai kemudian dari hobi yang sebenarnya foto itu sampai akhirnya tahu itu diecast gimana? Ada sedikit keresahan ya awal saya megang Hot Wheel karena nggak tahu kalau ada yang bannya tuh karet. Jadi dapatnya kan kalau di Indomaret bannya plastik tuh. Jadi mulai nyari tahu. Ternyata ada yang premium. Ternyata ada yang beda-beda ya. Jadi nah ini kan Yang premium tuh kayak gimana? ini yang Ini premium. Dia base-nya juga besi. biasanya besi, itu bannya udah karet. Nah, ini perbandingannya sama yang. Oh iya. Nah, ini kan yang biasa di Indomaret kan yang seperti ini yang Oh yang bannya ini yang plastik. biasa gue colong dulu. Nah betul. Yang diambil mobilnya, ditinggalin ininya bungkusnya. Bungkusnya Iya. ya. Dimasukin sempak bungkusnya. Oh, Tapi banyak karet ya? Kalau orang awam mah nggak ini ya, nggak ngeh. Oh berarti ininya chasisnya juga plastik. Orang awam tuh tinggal di daerah mana orang awam? Kalau orang Bekasi kan tinggal di Bekasi. Orang Tangerang tinggal di Tangerang. Kalau orang awam tinggal Di langit. Di langit yang itu awam. Kalau awam di Lamgit. Gak ada M-nya Lamgit. Lanjut lagi. Belum pusing. Nah ini kan ngumpulin mainan gini nih, terus juga di rumah pasti punya banyak kan Bang Bang Tian, Bang Pian, Bang Atep.
Ada nggak sih ponakan-ponakan yang mainin langsung banting gitu? Banyak. Soalnya kalau saya tuh lebih suka ngumpulin action figure. Ngumpulin action figure dan nggak bikin komunitas sih. Tunjukin Jup action figure lo apa aja, koleksi lo. Kasih tahu ke mereka. Ada apa aja. Banyak deh. Cuman 8. Yang ada kan kemarin kalau nggak salah action figurnya Prabowo ada lah Prabowo ya. Prabowo. Ada kan ya? Gue milih 01. Oh iya, Anies dari Anies. Gak secinta itu. Anies. Tapi Anies ada yang 1:62. Banyak deh action figurnya banyak deh. Enggak cuma 8 loh. Ada lebih dari 8. Iya, lebih lah. Intinya nggak sebanyak ini. Oh iya, berarti kegiatan apa aja sih di dalam komunitas Diecast Tangerang ini? Kalau kita kan baru mau 3 tahun ya. Jadi kita ada nggak hanya tukar pikiran, tukar wawasan sama anggota lain, tapi juga kita ada kegiatan tukar kolor. Ya, seperti itu. Cuman kolor saya nggak bisa ditukar ke siapa-siapa. Kayak bercandanya SD itu. Dua warna, tukar kolor. Iya, apa aja sih? Aku penasaran. Ya, kita selain kopdar juga ada, kemarin kita sempat sosial ke panti asuhan juga. Jadi kita kumpulin teman-teman, kan kadang kita kalau udah bongkar gini suka ngegeletak aja. Nah, kita kumpulin, kadang teman-teman juga ada yang masih yang baru juga, yang pokoknya yang second, yang baru kita kumpulin. Akhirnya kita bagiin ke teman adik-adik kita di panti asuhan. Itu pas berantakan gitu, biar dia modif gitu. Iya, Nggak dimodif, langsung dikasih aja. Oke. Gue kira tuh berantakan ada bannya di sini, chassis di sini, bodinya di sini. Supirnya di mana gitu. Iya, terus dikasih ke panti asuhan terus, iya gini aja mainan kita. Itu panik. Oke. Dikasih tepung. Udah makanan. Telur. Adon jadi diadon. Nah, itu kopdarnya ngapain aja? Tadi kan udah kopdar, ini ngumpulin ini gue penasaran sebetulnya perkumpulan kalian tuh dari bahas tukar pikiran tuh apalagi ya gitu. Sebenarnya agenda di Kodita nih kita ada agenda tahunan ya, salah satunya tadi apa namanya istilahnya kalau di Kodita tuh dari Kodita untuk teman kita. Jadi kita ada sosial itunya, ada juga untuk sesama teman. Jadi secara kalau kita sekalinya kumpul biasanya kita bahas event. Apa yang mau dilakuin Kodita nih. Nah, kebanyakan kita ngadain race. Race. Di Tangerang aja? Untuk Tangerang aja gitu ya? Iya, Tangerang aja. Nggak usah lulus-lulus, jangan Tangerang Bekasi, yang jauh banget itu, populer. Iya benar. Jauh, jangan jauh. Ya nggak apa-apa kalau ada bensinnya mah. Dia kan dari atas dia mah kan melawan gravitasi kan. Iya kan? Tapi kalau misalnya kalian bikin race gitu ya, itu internal doang yang kemudian bisa ikutan? Enggak, justru umum. Oh, dari manapun boleh ikutan gitu loh. Biasanya hadiahnya berbentuk uang. Ubi celebu. Jembatan Suramadu. Juara 1 mendapatkan jembatan Suramadu. Ini, besinya pada hilang. Diambilin orang Madura. Adanya biasanya apa aja? Uang sih rata-rata. Uang rata-rata. Nggak pernah ada yang kemudian misalnya barang langka dijadiin biasanya ulang tahun kemarin kita ngasih itu juga paket Hot Wheel juga. Oh, paket Hot Wheel, barang-barang langka gitu ya? Yang nggak langka juga sih. Sedikit. Lumayan lah kalau dijual. Sedikit peminat. Ada nggak sih ini lelang gitu kayak, nih gua udah modif mantep nih, balapan udah berapa kali menang. Untuk yang dibalapin sendiri sebenarnya nggak laku dijual. Oh gitu, karena udah fantasi kebanyakan. Karena iya. mungkin beda sama kayak Tamiya ya. Tamiya kalau mungkin udah juara kan udah ketahuan lah. Tapi kalau untuk di Hot Wheel kalau mau dibalapin kan udah dibuka nih, kebanyakan reguler dan itu udah nggak laku sebenarnya. Mungkin udah dioprek gitu ya. Udah originalitasnya udah jauh banget dari fungsi sebenarnya gitu kali ya. Kebanyakan untuk race mereka jarang pakai mobil-mobil yang kayak gini, mobil koleksi. Kalau ini kan sebutnya mobil koleksi ya. Nah, mereka pakainya kayak gini, dan ini kalau udah dibuka ya udah gitu. Oke. Gitu. Nah, ini yang kalau ponakan datang kita kasihnya kayak gini. Yang kayak gini diumpetin. Tapi gini, gue tadi kan dengar penjelasan kalian ada hubungannya sama kolektor gitu. Di Indonesia tuh ada berapa banyak kolektor sebenarnya?
Wah, kalau sebut berapa banyak ya banyak. Banyaknya ya, maksud gue yang bisa kita anggap inilah. Yang kalian kenal ya? Yang saya kenal ya mungkin yang sekarang kita lagi mau jalanin di Agustus nanti kan ada International Diecast Show. Itu Om Pero. Oke. Pero ini diecast udah lumayan, bukan lumayan lagi, udah suhu banget ya. Udah sepuh lah. Dan beliau ini udah sering bikin event internasional. Rata-rata kolektor tuh misalnya jumlah koleksinya berapa sih? Ribuan? Kalau Vero tuh kemarin pas sama... Kayaknya rumahnya kalau digetok temboknya tuh udah bukan bata tuh Hot Wheels. Bisa nggak ya? Udah ribuan ya? Udah ribuan. Ribuan pasti jumlah koleksinya. Nah, itu juga showcase-nya mungkin udah kayak museum kali ya? Iya. Udah kayak museum ya? Frans Sanjaya yang udah pernah itu. Frans Sanjaya juga. Iya. Gue soalnya kemarin ada nonton di YouTube ada satu orang yang koleksinya 2000 pieces. Menurut gue ya pasti ribuan ya dengan nominal harga segitu tuh. Kalau udah ngomongin kolektor udah pasti 2000. Mereka ngabisin duit miliaran misalnya gitu ya, udah itu angka yang masuk akal tuh di ribuan jumlah koleksi gitu ya. Tapi pernah ada nggak misalnya nih Hot Wheels ngeluarin, ini kan sejauh ini kan mungkin yang nilai yang paling bergengsi Hot Wheels ya? Atau ada lagi ya kayak Tomica gitu-gitu nilainya lebih bergengsi nggak? Indonesia kemarin. Value produknya deh, harga produk. Secara harga produk ya kalau Hot Wheels kan sebenarnya ada beberapa varian ya. Dari reguler sampai ke RLC. Apa tuh? RLC itu red line red line apa sih? Pokoknya seri red line-nya ya. Okay, jadi itu Congean, Red line. competition. dia udah sekelas mini scale gitu kan. Jadi harganya udah tinggi. Jadi pokoknya barang paling bergengsi nih Hot Wheels misalnya gitu ya. Ya, nah ada nggak ya misalnya kalau gue tuh pernah dengar di koleksi gitar gitu, misalnya kayak Fender gitu ya. Itu dia punya kayak top 100 kolektor Fender sedunia yang kalau dia mau mengeluarkan limited edition Disediain buat mereka. disediain slotnya mau ambil atau enggak, diteleponin dulu satu-satu sebelum open for public. Jadi kayak ada early access gitu. Nanti ditelepon mau enggak. Salah satu kolektor Indonesia yang gue kenal itu bahkan ketika Eric Clapton mau jual gitarnya itu dikelilingin dulu ke kolektor, jadi nggak di open for public dulu. Ditelepon nih gitar Eric Clapton yang ini mau dijual, lo mau ambil nggak? Diambil akhirnya tuh sama salah satu orang di Indonesia. Jadi ada privilege lah untuk early access. Nah ada begitu nggak kalau di Hot Wheels kita anggap? Ide kemarin ya. Untuk di Hot Wheels sendiri ada satu grup ya. Saya sempat ngobrol sama senior namanya Om Pero. Beliau ini ngumpulin Moon Ice. Jadi series Moon Ice. Nah, beliau ini join di grup yang khusus untuk RLC. Oke. Jadi kebanyakan kolektor tuh kendalanya satu. Ketika mulai koleksi, mereka yang mau seri-seri lama tuh susah. Oke. Nah, jadi ada satu grup RLC dan nggak semua orang bisa join. Beliau nyarinya di sana. Oke. Itu resmi dari Hot Wheels-nya atau emang community aja? Community aja. Kalau dari Hot Wheels-nya sendiri misalnya itu ada nggak ya? Kalau dari Hot Wheels ya, khusus yang saya tahu yang pabrikan di Indonesia paling ngasihnya yang buat pegawai itu namanya? Khusus pegawainya gitu, tiap ulang tahun khusus pegawainya yang dapat gitu. Oh, ya, gue ngerti lah. Berarti emang nggak ada ya, nggak dibina community dari Hot Wheels itu, bukan ada pembinaan khusus mengenai seri-seri tertentu yang kemudian ini negara ini berhak dapat karena ada kolektor di sini, kita kasih early access deh gitu loh. Misalnya ada kan pasti ada dong limited edition yang cuma 1000 boleh keluar, tapi yang top name-nya yang ada di dunia nih mereka udah tahu bahwa lo dapat early access mau atau enggak gitu. Enggak ada ya? Enggak. Walaupun tiap tahun di Indonesia ada International Diecast Expo yang ngeluarin convention car yang limited ya, biasanya 1.500, nggak lebih dari itu. Ya mereka tetap sama, mereka harus datang ke sini rebutan lah istilahnya. Oh, harus ngantri, harus war ya? Ngantri itu kemarin Sistemnya diundi sistemnya. Oh, raffle. Iya. Di raffle lagi. Di level lagi. Jadi kemarin juga sempat heboh juga kan itu ngantri dari jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Ada yang dapetin slot doang iya, ya? ada yang tidur di situ juga ada.
baru dapat slot tuh ya? Baru dapat slot, belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Nah, Kemarin tapi tuh kadang-kadang kan ada juga tuh yang calo antri slot tuh Nah, banyak. itu biasanya kemarin yang Nanti dia pakai jual jaket slotnya tuh. jaket hijau. Ya sempat jadi bayar 100 dia yang ngantri gitu. Dia ngantri dikasih 100 sampai 200 untuk ngantri. Jadi untuk ngantri ada calo-calo slot tuh banyak gitu. Betul. Jadi kadang-kadang ada yang dia nggak punya duit, dia jualan slot. Iya, dia jual Begitu dia jual diri lah. Begitu dia dapat gitu ya, nih gua dapat, lo mau bayarin nggak nilai segini, tapi di up lagi sama dia. Karena memang di up-nya lumayan ya. Kemarin di 1,5 ya. Iya. Di 1,5. Normalnya 1,5. 1,5 itu bisa kejual minimal 3 kali di angka 3 kali lipat. 4,5. Iya segituan. Apalagi nomor holonya cantik, misalkan 333 gitu. Apa misalkan 55 ya itu juga berpengaruh banget. Itu di vape juga ada tuh, kayak Iya. misalnya seri 001 tuh nilainya. Iya. Kalau yang 001 kemarin di 87 juta ya. 87 juta. Langsung itu mah di panggung. Jadi lelang langsung lelang publik gitu. Oh, 001 Siapa yang berani? lelang. Lelang. Sisanya baru kemudian- Sisanya baru Revel tadi. Nah, habis beli nih. Ini udah 85 juta nih. Tau gitu gue makan McD 2 bulan. Tahun sebelumnya lebih tinggi lagi ya. Tahun sebelumnya tuh 90. 90-an lah. Tapi ada 90. nggak sih yang nilainya miliaran? Nah tadi sempat kita ngobrol juga Sebenarnya. ada dua. Ada salah satunya Boogie Boom yang emang series lama banget. Itu harganya 2,4. 2,4 M. Dan nggak semua punya. Betul. Kalau semua punya emang nggak 2,4. Maksudnya nggak semua di Indonesia nggak banyak yang punya, maaf. Nah, itu 2,4 itu apa aja sih yang membuat dia value-nya setinggi itu? Ataukah memang bannya kah? Seri klasik ya, seri lama. Klasik lama dan emang susah banget dicari. Udah nggak bisa dicari. Walaupun secara kualitas mungkin tidak masuk dalam Betul. kondisi premium ya. Reguler malah. Reguler. Tapi emang karena udah lama dan Kalau apa ya, masalah- mungkin bisa jadi bentuk mobilnya apa? Bisa jadi mobilnya juga Van. Hah? Mobilnya van model lama, terus kacanya nggak ada. Van apa nih Volkswagen gitu maksudnya? Boogie Boom tuh van apa ya? Oh, Boogie Boom. Ya. Itu model lama banget dan nggak ada kacanya pokoknya. Ya kalau dilihat sekarang sih nggak menarik, cuma untuk kolektor itu luar ya. Pasti ada tuh emang kayak gitu-gitu tuh. Tapi kan bisa diimitasi gitu. Maksudnya gua kira tuh susah diimitasi makanya mahal nilainya. Tapi kan ada nomor seri ya. Ada nomor seri. Iya. Ada. Nggak ada nomor seri. Oh, nggak ada. Nggak ada. Dia itu buatan 1969 kalau nggak salah. Dan itu Nah, kita tahu bahwa itu terlegitimasi bahwa itu pasti buatan Hot Wheels dari mana? ada di bawahnya. Cuma itu di doang? sini. Iya, di sini kan ada tahun sama itu Hot Wheels-nya. Tapi kan bisa diciptain Bisa di Daminya cetakannya. gitu. Iya, di CNC juga bisa tuh. Iya. Ya, walaupun ada seperti Babe tadi bilang ada dari produk tetangga yang nggak ada S-nya ya. Jadi daminya itu nggak ada S-nya. Kalau Hot Wheels kan ada S-nya. S Hot Wheels gitu kan. Kalau Soalnya emang bener. Hot Wheel doang. Wheel ya, Hot Wheel gitu. Siap. Ada, di Vespa juga ada kayak gitu ya. Jadi misalnya rangka mesinnya, ketrikannya beda nih gitu. Itu emang cuma mata-mata jeli yang udah pernah ngelihat barang asli, terus kemudian di-compare. Oh, ini ketrikan nomor mesinnya harusnya nggak serapi ini, karena zaman dulu justru berantakan. manual gitu. Justru zaman dulu tuh berantakan, jadi macam-macam tuh untuk mendefinisikan bahwa barang ini otentik, orisinil atau tidak gitu loh. Cuman ya karena dulu emang teknologinya tidak secanggih sekarang, justru emang sebenarnya kadang-kadang hal yang ya itu, lah ini ketrikannya kasar, justru karena kasar, nah gitu loh. Justru karena kasar, kok bentuk hurufnya naik turunnya, ya justru karena itu. Ya, ya. Gitu. Ada yang kayak gitu tuh, tapi emang ya tetap sulit ya, yang ketipu pun banyak di Vespa sebenarnya. Kayak misalnya dia ngaku bahwa ini asli, tapi Ternyata Mio. ereking. Reng, tuh kan, kan dua tangan, reng, iya nih, tapi kan nggak pernah ada yang tabungnya tengah ya. Ini Vespa lama ini. Itu namanya Vespa anjing. Nah tapi gini, Boleh lihat fansnya? Itu yang mobil fan. kalau di diecast itu ada produk-produk kolaborasi yang kemudian nilainya tinggi nggak sih? Misalnya nih ya, kalau di sepatu kan ada Air Jordan Travis Scott, itu kan di Uber banget tuh. Kalau di diecast Sebenarnya untuk convention car sendiri di Hot Wheels baru tahun kemarin dia join sama Honda.
Sebelumnya mungkin lisensi tapi nggak secara resmi langsung join. Nah, tahun kemarin ini Civic AG Honda Hot Wheels ngurain Civic AG dan 1:1 pun ada di sono seperti itu. 1:1 mah mobil beneran. Iya. Betul. Tapi kan nggak bermesin ya? Maksudnya nggak bisa nyala ya? Nyala. Hah, nyala? Lagi mana? Ya sebenarnya di Hot Wheels sendiri ada Legend Tour ya istilahnya di sono. Jadi Legend Tour tuh Hot Wheels keliling dunia ngadain semacam kompetisi modifikasi dan yang juaranya itu nanti dibikinin Hot Wheels-nya. Diecast-nya dan itu Oh, paham. Jadi orang kompetisi mobil nih, modif mobil. Nanti yang menang dibikinin Hot Wheels secara massal. Ya. Oh, Masalah atau cuma buat itu doang? Series Legend Tour. Oh, series aja tuh, tapi bisa diperjualbelikan. Bisa dibelikan. Oh, nanti dia dapat apa? Royalti kah yang kemudian tuh? Ya kalau itu kan langsung dari Hot Wheels Vespa aja. karena Hot Wheels sama itunya ya. oh mungkin ini kali bayar di depan. bayar di depan. Kontrak putus. Kalau jualan dia nunggu juga nih anjir nih. Hobi aneh ini nih, ya biar gimana pun juga kan kita pernah menyebut ini mainan ya. Betul. Ada anak kecilnya nggak? Ada. Banyak. Salah satunya anaknya Babe Pian ini juga ikut jadi Umur berapa? komunitas. Umur 7 tahun. Umur 11 tahun. Jadi kalau kita ada event race, itu kebetulan anak gue yang ngerakit. Kan race itu ada tiang-tiangnya tuh. Nah dia yang ngerakit, dia yang udah mulai ngerakit segala macam. Nah, dia biasanya tugasnya ngerakit sama nunggu di finish. Yang siapa yang menang gitu kan, ada dua jalur. Ya, Tapi emang ini gampang ditularkan ke anak-anak kita sih ya, karena Memang buat anak. bisa ikutan main langsung Iya, gitu loh. iya, Kalau iya. kayak Vespa gitu kan nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ikutan langsung main kan. Nggak bisa juga nggak bikin track Vespa kan. Buat balapan Vespa nggak bisa. Ya kalau memang gampang gitu kalau anak kecil ya untuk bisa nerima bahwa ini jadi hobi bareng ya. Karena gue lihat di Tamiya juga sama, di RC juga sama gitu ya. Tapi gini, tapi biar gimana pun juga kalau ngomongin koleksi kan nggak duit kecil nih. Nggak duit dikit gitu ya. Nggak duit yang remeh-temeh menurut gue biar gimana pun juga kalau koleksi. Nah, sepanjang yang kalian tahu nih, proses transaksi terbesar yang pernah terjadi di dunia kolektor itu berapa? Berapa duit? Ini baru lelangan kemarin aja sih kalau 24 M itu doang paling? Enggak, kalau 2,4 M lebih. kalau ngelihat secara nyata ya convention kemarin itu di Siap, IDE yang convention. 87 juta itu. Oke. Gitu. Maksudnya yang kalau itu bukan mah katanya gitu, bukan Oh kata iya, tapi bukan lihat cerita sendiri. dongeng turun-temurun. Iya, bukan iya. Oh tadi masih katanya ya. Iya, katanya 2, ini gitu. Tapi kalau lihat sendiri ya nominalnya segitu, 87 gitu. Mas kirim nggak? Hah? Gue lagi mau dagang nih. Miswe lucu banget. Kalian nih sebenarnya sebagai pecinta diecast gitu loh. Kalau misalnya ngomongin tadi ngajak anak gitu, sebenarnya apa sih yang pengen ditularin ke anak? Apa gitu loh, semangat apa yang pengen ditularin ke anak? Atau cuma pengen dapat intimate bondingnya doang biar bisa main bareng, atau emang sebenarnya ada yang pengen kalian tularin gitu loh? Atau emang males ngerakit track makanya Iya, salah satu anak ya. Iya, soalnya kan kita gede kan, kalau anak kecil enak gitu. Ayo gimana tuh? Kalau dari gue sendiri sih karena anak kan pemain bola. Jadi kita kasih dia buat santainya tuh di Hot Wheels. Santainya. Santainya karena di Hot Wheels ini kan dia nggak hanya mainan maju mundur. Dia bisa pasang dekalnya yang gambar-gambar ini. Iya. Anak Itu dicat apa di stiker kah? stiker ini bisa di dekal tuh kayak stiker gitu. Terus kebetulan anak juga sama Bang Atep ini diajarin repaint segala macem. Jadi dia udah bisa milok, udah bisa modif gitu. Oke. Cuman paling kita ngajarin buat ngelepas repaintnya aja kan harus pakai bor. Gitu aja paling. Setelah itu mah dia yang berkreasi. Oh bukan baut ya, bukan. Bukan. Bukan, untuk Hot Wheels pakai repeat. Kalau mini scale pakai baut. Oh repeat yang cetak gitu. Nah, Iya. kalau anak saya sih gitu. Karena dia untuk dia karena kan habis bertanding bola kan suka ya itu sendiri lah emosinya kan gitu. Ya kalau pakai Hot Wheels kadang di rumah juga dia kesabaran ya. Iya. Jadi kalau main bola Wah, ya takutnya gitu doang. Aja. Di krip gambar rekor. ada ibunya. Ibunya udah tahu juga kok apa udah tahu. Ya kan makanya jadi anak. Iya benar. Bebes. Lebih ke
sana sih. Sama memang intinya mengurangi gadget gitu aja. Oh iya, setuju. Itu kan ngurangin gadget. Racun tuh, racun. Iya ini. Ya tapi kan gadget kan udah bagian dari daily rutin ya. Karena kita sebagai orang tua juga udah gadget gitu loh. Iya. Lo bingung nggak menjelaskan ke anak lo bahwa jangan gadget tapi lo daily rutinnya gadget? Membatasi sih, lebih membatasi. Mau nggak mau ya. Kamu gimana sih, jangan main HP terus kamu ini. Tapi papa bacot. Baru banget nih. Bacot. Pelintir. Nah, kalau komunitas Daykes Tangerang sendiri nih, ada nggak sih goals kecil gitu per bulannya ngapain, per tahunnya ngapain gitu? Pasti ada. Kenapa kita memilih nama komunitas sendiri juga muncul dari keresahan ya. Sebenarnya komunitas banyak. Cuma kan esensi komunitas Daykes sendiri tuh Ya apa sih? Apa sih gitu. Ya apa? Terutama kan di Daykes ya. Beda mungkin sama di otomotif yang besar. Di Daykes kebanyakan kan komunitas tapi marketplace. Oke. Ya kan. Komunitas tapi Dagang gitu kan. Atau cuma satu arah. Katanya komunitas tapi cuma satu orang seperti itu. Kenapa kita pakai nama komunitas tuh salah satunya buat keresahan itu. Jadi buat mereka yang pengen santai, pengen cuma sekedar nongkrong bahas Daykes, muncullah Kodita. Oke. Berapa orang member Kodita ini? Sekitar 2.000 ada, Be? Enggak. Hah, 2.000? Enggak. Itu agama kan itu mah. Banyak. Penganut baru kayaknya. Iya, sekte. Iya, sekte baru. 2000. Yang 1.500 kan dapat beli. Oh iya benar. Follower itu mah. Anggota beli. Belum ada soalnya. Berapa jadinya? Kalau di grup PA sendiri kita ada sekitar 200 lebih. Cuman kalau untuk yang memang aktif ya itu kita dipecah. Dipecah dalam artian tiap bulan tuh tiap regional ngadain kopdar sendiri-sendiri. Jadi kayak Tangsel ya dia nanti ngadain kopdar sendiri. Okay. Untuk misalnya kayak gue di Tangerang Utara yang ngadain sendiri nanti. Tangerang Utara. Ya bentar lagi ada, belum tahu. Bentar lagi ada pemekaran, makanya dikasih tahu sekarang. Ini Kabupaten Tangerang. Iya dipecah. betul, pecah. Cisauk, Bukan, daerah Mauk sama Rajek ke sana. Cisoka. Rajek, Cisoka udah Rajek, Banten ya. iya, Rajek sana. Jadi nanti untuk 3 bulan sekali baru kita ngadain kopdar memang semuanya. Di kopdar itu ngobrol apa aja sama balapan juga kah? Apa? Lebih banyak bercanda-bercanda ya kayaknya ya. Nggak jelas sebenarnya. Iya. Jadi kalau untuk serius yang event yuk kita ini kayaknya enggak. Jadi kita kumpul, ya kita ngomongin hal-hal sepele biasanya. Oh, iya. Ya kayak misalkan kayak kemarin lagi booming Politik? yang seri FF. Oh, enggak. Iya, enggak sih. Seri FF. Iya, Fast and Furious tuh. Kan Oke. sempat jadi gorengan juga itu. Uh-uh. Di sana harganya di si biru sama si merah itu 60.000, itu kemarin sempat di 300 satunya. Nah, itu kan rebutan otomatis kan. Kita nyari yang dulu mungkin 2 tahun yang lalu kita kalau ke Alfa ke Indomaret tuh langsung nemu. Ya. Nah, ini susah banget gitu loh karena emang sepomo itu gitu loh. Ya. Ya paling Pokoknya telat ya maksudnya. Oh, iya. Orang hadir dulu baru beli ini Iya. malah udah lama Fast Furious mana ya? Oh iya. Baru nyari sekarang. lebih ke sana kalau event mungkin kita event yang berjalan 3 bulan ini yang nama No Box gitu yang di Cubic. Terus kalau input tahunan insya Allah sih untuk tahun ini kita enipnya di Cubic ya. Kalau jadi di Cubic udah dikasih tempat, dikasih fasilitas semuanya. Tinggal cari masa. Tinggal cari Nah masa. kalau ngepen di on the spot tuh ada nggak sih? Ya. Lomba-lomba gitu. Bukan, ada sebenarnya kalau untuk lomba custom ada. Oke. Salah satu kegiatan Kodita sendiri yang nanti tanggal 3 sama 4 itu kita tuh mau ngadain install your decal, namanya install your decal. Jadi Kodita siapin decalnya buat teman-teman yang mau belajar custom, tinggal datang ke booth kita ajarin. Oke. Tapi gue sih sebenarnya kalau ngomongin hobi gitu ya, yang penasaran di kepala gue itu sehingga muncullah angka-angka tidak masuk akal tadi itu yang harga segini dibeli, harga segini dibeli. Menurut kalian secinta apa sih orang-orang ini terhadap Daykes? Kalian tuh kayak gimana sih? Ngerasa bahwa ini, aduh, gue harus punya lagi tapi gue nggak ada duit, tapi apa ya?
ngorbanin uang belanja sedikit deh gitu. Tapi secinta apa sama hobi ini nih? Duh, ada bini gue lagi. Tutup kuping Kak. Dulu deh. Tapi bisa nonton nanti ya. Secara umum aja sebenarnya tiap kolektor kan beda. Beda fokusan. Beda fokusan kayak Babe Pian ini kan fokusannya Yang kayak gini-gini. Ini yang bantet Full nih, kombi. full kombi. Kayak yang di depannya ada red edition, ada yang THS-nya. Oke. Nah ini Nah, ketika kolektor udah punya fokusan, mereka mau nggak mau kan nyari yang udah nggak ada. Gitu. Jadi di Hot Wheels sendiri kan ada katalognya tuh. Jadi mulai nyari yang lama-lama atau yang susah-susah. Nah itu, jadi ketika ada fokusan yang harus ya mau nggak mau budgetnya udah lumayan. jadi nggak semua diambil yang di Alfa Indomaret nggak kita ambil semua enggak. On budget sama yang kalian suka lah ya. Betul, karena untuk membatasi kalau nggak begitu bisa bisa boros banget nantinya. Ngeliat Iya, banding on dikit. budget kan. Iya. Babe Pian ngedip-ngedip aja. Nggak ada. Enggak, Nggak ada yang karena kalau gue sendiri jujur dia nggak akan bisa ngomel karena dulu waktu kita pacaran setiap gue ulang tahun dikasihnya Hot Wheels sama dia. Jadi gue aman, Oh gitu. Iya. Siap. Ada juga yang dikasih sama dia tahun 2010 beli waktu itu 67.000, sekarang udah di angka 300-400. Oke. Ya karena emang gue nggak buka gitu. Itu premium tuh. Enggak, reguler. Full kombi kayak begini. Yang ini juga yang biru ini dapat di bawah 2 juta. Sekarang di marketplace sudah ada yang masang di 5,7. Wow. Harga dibungkus sama nggak dibungkus tuh beda nggak? Beda. Dalam untuk koleksian. Beda. Jadi misalnya masuk dalam bungkus pasti lebih mahal ya? Iya, biasanya gitu. Nah kalau yang ininya, case ininya, Nah, itu kita beli lagi terpisah. bikin. Nah, iya, akrilik itu kita beli. Tukang akrilik bisa itu. Sama gue juga beli terpisah. mod gue juga pakai akrilik. Oh ini juga Nggak kayak begini, beda bentuknya. mobil gini. Hah? Bukan. Ubi celembu. Balik lagi ke Cilembu ya. Ubi celembu. Tapi jadi nggak gampang kotor ya kalau Iya. kayak gitu enak sih. Ya. Karena emang kita tempat biasanya kalau main ke tempat-tempat kolektor gitu ya, kalau udah bungkusnya begini, ya udah ketahuan value-nya gitu. Tapi lo juga, ini kan ngomongin diecast ya. Begitu ngomongin selera keaslinya otomotif, lo suka mobil yang kayak gitu juga? Iya betul, karena gue sama bini kebetulan cita-cita gue pengen punya ambulan untuk operasional klinik kita ya kombi kayak gini. Klinik, punya klinik. Iya, gitu. Kalau lo juga sama, selera mobilnya juga sama apa yang lo kumpulin? Kebanyakan. Beda lu. Nggak sama. Maksudnya, Jangan sama. nggak sama. Jangan Mobilnya nggak sama. baik-baik aja satu komunitas loh. Masa gara-gara podcast ini retak komunitasnya. Baik. Apa, lo berdua tuh berantem dulu, emang lawan gue dah. Jangan ngajuin diri. Ya kebanyakan kolektor kan seneng dari 1 banding 1-nya. Oh, oke. Yep. Ya, 1 banding 1-nya. Ya karena 1 banding 1-nya. Belum punya. Iya kebeli gitu. Akhirnya Akhirnya beli diecast. Tuh. Kalau gue yang segede gini nih, gue nggak tahu 1 banding berapa. Nah karena gue suka Supra, mobil Supra jangan ketawa. Iya motor Supra nggak galon, nggak usah tawa-tawa lo. Supra X. Nah mobil Supra M4, makanya gue punya juga tuh, tapi 1 aja gitu, nggak banyak. Tapi ngelihat ada mospet kayak gini lumayan bisa beli. Banyak variannya juga dia ada yang Di online ada berarti. ada. Di Kodita juga ada. Di Kodita juga ada. Langsung Nanti Gojek. minta linknya, Iya. minta linknya. Nanti di diskon. Tapi gue nggak suka yang sekecil ini. Ada yang gede. 1 meter gitu. 1 meter ada. Ada yang segede masjid Kubah Emas, ada. Nggak usah, kan dekes doang, nggak usah ada orang sholat. Nggak usah. Nggak usah. Pas buat parkir diecast. Tapi menarik kalau misalkan memang tim dekes bikin diorama ada masjidnya. Soalnya kan setiap masjid ada parkirannya. Jadi anjay. Kalau- lagi masjid arah kiblat. Oh, kayak suka ada bus masuk pariwisata. Iya makanya. emak turun. Nah baru dimasukin nanti nih tukang gulali. Gulali jet. Tapi kalau gua tuh pecinta Vespa. Sampai sekarang gua belum punya diecast ya. Banyak nggak sih diecast Vespa itu? Ada Hot Wheel-nya. Bawa enggak ya? Banyak. Gue baru tahu Kalau tadi ngomong mah dibawain. Gua Sa. pecinta Gua- Vespa banget. Gua Ada. emang koleksi Vespa kalau gua. Iya. Tapi sampai detik ini gua nggak pernah punya diecast ya. Nanti WA aja saya nanti kirim. Sedang. Cuman kita nggak, kalau gue sendiri nggak tahu itu seri Vespa-nya apa. Ya, Cuman nggak masalah. memang di Hot Wheel itu Vespa ini memang lagi naik kemarin. Vespanya Deadpool. Yang dipakai Deadpool yang warna merah.
Kalau gue yang birunya. Oh, yang birunya. Iya. Mana ya? Kok gue lupa ya? Deadpool yang sama Wolverine kemarin? Bukan, yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Kok gue lupa ya? Ada yang merah, terus kebetulan kemarin gue baru aja di toko mainan dapat. Belum tahu gue. Enggak, apa gue nggak ngeh gitu loh. Vespa modern tapi. Ini gue ada fotonya sih. Iya, Vespa Matic apa Vespa genjot? Vespa Matic apa? Oh, ini. Gue apa? Gue di situ sih. LX. Itu gue nggak Vespa modern. Nggak boleh lihat gue. Ya, nggak boleh lihat. Nah. Super Sprint. Yang ini. Boleh. Lihat bentuknya Vespanya. Kalau yang Hot Wheel-nya yang kemarin gue dapat Vespa 90 SS Super Sprint. Wah, itu yang gue bilang dari 1,5 M laku kuning di Indonesia. Iya. Itu real. Ya, kalau ntar gue kirimin. Nah, itu kalau seri-seri yang masih 2 stroke, 2 tak gitu, gue emang sukanya di sana. Jadi yang Matic malah gue nggak punya sama sekali. Nggak punya. Gue senengnya yang barang-barang antik lama. Baru kemarin ke tempat mainan ya hunting di dalam kardus gitu dapat ini. Tapi emang Vespa lagi naik daun. Kayak ulet dong naik daun. Lumayan sih maksudnya. Naik daun tuh lebih ke nginjek lontong. Naik daun tuh kita. Nggak lemper. Ya bisa dibilang kasaran kita dapat Nagasari. dapat di Alfa 35 ya 2 kali lipatnya lah Masih untuk penjualannya gitu. Vespa ya? Vespa. Bisa digoreng lah gitu ya? Bisa digoreng sedikit gitu. Iya. Cuma kemarin nggak sengaja aja. Lagi rame aja sih Vespa sekarang. Oke, menarik berarti nih. Lagi otomotif apa yang lagi naik, di saat yang bersamaan diecast-nya juga ikutan naik. Oh iya. Ada nggak? Misalnya ini lagi musim, ya misalnya kayak tadi tuh, Vespa lagi naik nih komunitasnya. Apakah? Diecast-nya naik juga nggak? Atau kita lagi di GP kemarin misalnya pada saat GP 500 pertama kali di Mandalika gitu ya. Diecast motor GP-nya naik juga nggak? Kemarin sempat Shell ya yang ngeluarin ya. Iya. Shell itu sempat ngeluarin ya lumayan itu ya, lumayan jadi gorengan juga ya. Sempat jadi gorengan juga. Jadi gorengan terus juga. dari KFC Bisa lu diecast jadi bakwan. Bisa, crispy lagi. Gorengannya nggak kesana maksudnya. Nggak pakai minyak goreng gitu ya. Nggak pakai kompor, nggak cetak dulu baru kemudian. Nggak. Sorry. Tapi kebanyakan lebih dari movie ya. Jadi Betul, kalau dari film. film. Dari film. Oke. Fast Furious ngeluarin mobil apa pasti udah. Dan Film yang bertemakan otomotif maksudnya. Ya. Kalau kayak dulu Mission Impossible kan pernah bikin naik Ducati tuh. Maksudnya Ducati tiba-tiba kastanya jadi lebih tinggi daripada Harley sejak si Tom Cruise pakai itu gitu loh. kalau yang di kita itu Hot Wheel ya yang seri Fast and Furious itu dia sampai mungkin ngeliat penjualan kali ya. Dan itu memang terus-terusan ya. Keluar terus. Walaupun cuma ganti kartnya doang. Tapi kan Hot Wheels emang ngeluarin edisi Fast and Furious kan? Ngeluarin. Nggak, maksud gue kan ini adalah yang sebenarnya Hot Wheels nggak ngeluarin. Tiba-tiba di komunitas nih lagi rame misalnya komunitas motor Inggris misalnya gitu BSA, Bobber. Nah, berpengaruh nggak sama harga diecast yang motor-motor seri Inggris ini nih naik daun juga. Misalnya prediksi kemarin kelihatan tuh motornya apa aja, Harley dan segala macam mempengaruhi harga diecast yang seri-seri yang dipakai itu nggak? Nggak ya? Enggak sih. Nggak begitu ya? Enggak. Kalau Fast and Furious kan emang ada seri Hot Wheels yang bertemakan film itu kan ya? Oke. Nah, pertanyaan gue sekarang tuh lagi hype apa di dunia diecast? Ya paling kalau kan kayak seri FF pun ya Fast and Furious itu nggak semua, misalkan dia ngeluarin 6, itu nggak semuanya hot item, yang diincar paling hanya 2, hanya 3, jadi nggak semuanya. Mobil Jadi Jepang ada yang bakal jadi artefak juga bakal ada tuh, yang selamanya di Alfa nggak bakal disentuh-sentuh juga ada gitu. BYD lagi musim BYD Wuling. Ya. Lagi hype kan? BYD Wuling Tesla. Iya. Tapi kemungkinan mungkin 10 tahun nanti nih ada Hot Wheel Wuling yang pertama tuh mungkin itu Wuling pertama. 1:4 udah kecil banget ya. Ya sih ya kecil. Iya benar. Iya. Jadi ini parkiran nih kalau terlalu mundur jadi nggak tahu tuh. Sebel tuh parkir Wuling tuh jangan ke belakang ya Mas ya. Tolong. Gue mikir kosong ternyata ada mobil kecil di situ. Ya bisa jadi loh, maksud gue. Ini ngomongin referensi otomotif ya. Menurut gue pasar dunia lagi diserbu sama electric vehicle.
Betul. Gitu kan ya. Nggak menutup kemungkinan justru generasi anak-anak kita ini nanti yang akan menganggap bahwa otomotif China dengan electric vehicle ini yang keren, udah nggak. Ya sekarang BYD udah buka pabrik di Subang, gitu kan ya. Kita udah dipenuhin lah nih sama electronic vehicle gitu ya. Pernah ada nggak seri Hot Wheels yang electric vehicle Cina? Kalau ngomongin Tesla kayaknya udah pernah ada ya. Tesla udah ada kan. Kalau Cina mobil Cina belum masuk kayaknya. belum ada ya. Karena emang dia sistemnya kan emang agak ini juga ya. Kemarin sempat yang nggak ada tuh Ferrari ya. Ferrari udah lama nggak Putus gitu. Oh, Iya. dan baru lisensinya kan. Lisensinya. Nah tahun ini ada lagi dan langsung hype. langsung hype gitu loh. Soalnya Ferrari itu emang bener-bener kayak butik sih. Justin Bieber aja kan di band nggak boleh beli kalau nggak salah. Gara-gara dia ngemodif Ferrari, dimodif nggak boleh. Ya Allah, Modif, ngecat, Ferrari itu nggak boleh. nggak boleh. Untuk menjaga entitas brandnya Ferrari, bahwa Ferrari itu begini tuh dimodif nggak boleh. Raknya dihapus kali jadi Ferry. Kesel kan Ferrari. Kenapa jadi orang Indonesia gitu. Ferrawati. Ferrawati. Soalnya itu buat istrinya. Gambarnya bukan kuda jingkrak. Udah gini. Kuda jengkang. Udah ngangkat. Udah ngangkat. Jengkang udah. Oh gue baru tahu tuh. Nggak Iya. boleh. Jadi di band Justin Bieber nggak boleh beli Ferrari lagi. Jadi di band secara corporate bahkan gitu loh. Maksudnya itu menurut gue juga menarik kan. Kayaknya emang dia tuh bener-bener memproteksi brand value-nya dia supaya nggak kesannya kayak pasaran. Jadi identity-nya tuh dilindungin banget, eksklusif banget gitu loh. Udah lama sama Ferrari. Selama putus itu barang-barang namanya tuh naik dong. ngeri itu harganya. Naik dong, pasti. Puluhan ya Itu banyak. udah hukum gorengan tuh. Iya. Iya. Begitu Supply demand-nya banyak. Begitu demand-nya, supply-nya berhenti, otomatis demand-nya akan mempengaruhi itu. Iya. Berapa paling tinggi yang pernah lo tahu, misalnya seri Ferrari? Yang pernah lo denger deh. Terakhir dari salah satu temen, beliau sempat bawa Ferrari lama. Di sana label harganya masih 19.000. Dan sekarang harganya bisa di 2 digit lah. 20 juta? Hampir 20 juta? Keren. Tapi untuk label harga aslinya masih ada. Masih ada. Emang nggak 19.000. dikletek semuanya gitu, nggak dikletek. Wah keren banget. Keren. Itu yang bikin mahal. Itu yang bikin mahal tuh. Kolektor serius tuh. Ini baru investasi. Ngapain beli emas? Hot Wheels, Ferrari. Kan gak gampang cair. Iya. Lo nyari pembeli Hot Wheels Ferrari 20 juta, gak semua orang cepet untuk ngeluarin keputusannya kan gitu. Gak. Ya emang dunia collectible items ini cenderung menggoda untuk ngomongin masalah investasi. Tapi ternyata itu Nggak bukan pasti. investasi yang mudah cair juga Betul, gitu loh. betul. Emang kadang-kadang nih kita nih udah ditawar orang. Terus kita nggak lepas, begitu kita mau jual harganya nggak ketemu pembelinya. Pas kita lagi BU-BU-nya, anjing ada yang beli, mau nggak mau jual murah nih. Akhirnya gitu. Iya, Akhirnya. kan misalkan pembeli nih kemarin nih. Mau nggak 20 juta? Enggak, paling ada yang 25 gitu kan. Terus nggak ada yang beli. Lu mau nggak beli lagi? Ternyata yang mau beli meninggal. Ya udah deh. Hilang deh tuh. Kejual deh tuh. jadi nyumbang. Nyumbang Jadi nyumbang. Gitu pas masih sekarat gue beli jual. Itu jeleknya menurut gua dunia collectible items ya. Iya. Dan menurut gue komunitas itu salah satu fungsinya adalah memelihara ekosistem itu gitu loh, supaya kemudian kebentuk ya gini deh, gue sih nggak bisa menutup mata bahwa adanya komunitas itu bagian dari economic community-nya gitu loh, bahwa kemudian nilainya bisa naik atau bisa turun ya kan tergantung komunitasnya memiliki masih minat yang tinggi atau tidak gitu loh. Menurut gue tetap, karena gue mengalami itu juga di Vespa, begitu kemudian community-nya tidak lagi sibuk untuk ngasih value terhadap barang-barang ini lewat postingan mereka gitu. Akhirnya nilai Vespanya dianggap tidak sewah itu gitu loh. Jadi ada intangible value yang menurut gue tetap harus dipasarin gitu loh. Wah ini nih keren, ini bagus, wah ini nggak ada loh. Nah, perbincangan dari mulut ke mulut antar komunitas ini menurut gue jadi penting untuk mengupscale value-nya sebenarnya. Kalau masalah kemudian itu dimanfaatkan pedagang itu udah otomatis. Nggak menutup mata deh emang terjadi gitu loh. Cuman
kadang-kadang berdagang itu bagian dari ekosistem yang ngebentuk bahwa bikin orang semangat begitu beli, gue punya dong. Nah itu tuh juga jadi itu sih sebenarnya, jadi apa ya? Hasrat lah. Nambah value pride. Walaupun kita kadang-kadang yang kolektor lama, lo ngapain sih bangga-bangga gitu, dulu beli, gue juga beli cuma 7 juta, sekarang dulu kalau misalnya lo beli 700 juta ya gitu. Ada kayak gitu ya, pasti ada. Tapi penting loh itu sebenarnya, bagian dari ekosistem yang gak bisa kita pungkiri, itu menghidupkan gairah dari community ya. Orang baru, anak baru yang muncul, datang, kemudian kalau kalian anggap FOMO, tapi ya dia tahu bahwa ada kebanggaan yang harus dia beli untuk supaya bisa eksis di community tersebut gitu. Tapi gini, di mata kalian deh, seberapa dampak pedagang buruk dan baiknya di komunitas? Nah, ini pertanyaan yang biasanya agak agak hati-hati harus dijawab sama teman-teman. Iya. Ya lu aja yang jawab ya. Gue soalnya nggak hati-hati orangnya. Boleh tanya ChatGPT dulu nggak? Ya, kalau gue waktu di Vespa, gue bilang kebanyakan dari kita emang pedagang. Harus gue jelasin, kebanyakan dari kita emang pedagang. Kalian memanfaatkan momentum-momentum yang kita banggain di sini untuk dijadiin value barang dagangan lo. Harus gue akuin gitu loh. Tapi begitu kemudian ini nggak ada juga, nggak ada yang kemudian bisa ngukur value itu lewat angka. Ngerti ya? Orang asing nih untuk tahu bahwa bangga punya itu tuh apa ukurannya gitu loh. Menurut lo gimana? Baik dan buruknya lah, nggak apa-apa. Pusing. Ini biasanya agak tabu emang anak komunitas bahas ini, tapi gue anggap ini bagian dari kelangsungan soalnya. Karena di komunitas kita sendiri kan kebetulan banyak juga seller. Betul. Seller. Grup juga kita pisah. Walaupun secara grup kita pisah, jadi untuk seller sama pure community kita pisah. Tapi salah satu dari beberapa teman yang pure seller, kita anggap positifnya kita untuk harga temen gitu masih dapat kalau sesama komunitas. Setidaknya supply barang masih bisa kita lihat lah ya. Betul. Ya negatifnya apa ya? Ya nggak apa-apa. Ini kan supaya kemudian jadi cerminan community bahwa ya tetap saling membutuhkan, tapi gimana caranya tetap enak satu sama lain gitu. Negatifnya apa? Jawab be. Apa gimana? Ada nggak? Kita sih selalu lihat positifnya aja sih Om. Betul. Tapi nggak apa-apa. Takutnya habis dari sini kita langsung Di di kepala chat. mah ada. Di mulut nggak keluar Pak. Takutnya nggak bisa dikasih harga teman lagi nantinya. Jadi harga musuh. Iya. Gue nggak menganggap pedagang itu jadi merusak community. Buat gue pedagang itu tetap bagian dari community. Betul. Ekosistem community. Karena ada economic growth. Kalau ada economic growth berarti ada interest gitu kan ya. Ada ketertarikan orang, dan kalau ada ketertarikan orang itu berarti komunitas kalian masih bisa hidup. Ini menurut gue rantai yang emang nggak bisa putus gitu. Karena begitu supply, ini contoh kalau di komunitas vape, ada komunitas yang lagi naik daun lah, membernya tiba-tiba banyak. Nama komunitasnya TRML. Ini device-nya. Tapi barang ini supply chain-nya terbatas. Jadi orang yang pengen masuk dan ikutan member jadinya nggak bisa, karena nggak bisa beli barang ini, ngerti gak? Jadinya nggak bisa masuk community gitu loh. Nah, menurut gua artinya gitu loh, ekosistem sebuah komunitas itu emang tetap perlu support dari orang yang memasok barang supaya kemudian muncul orang-orang baru yang suka, orang-orang baru yang kemudian nggak itu aja gitu ya. Muncullah orang baru yang kemudian bisa mengaktifkan dan menggairahkan komunitasnya lagi. Tetap penting menurut gua. Emang walaupun buruknya kalau kemudian dia ikut campur tangan dalam kebijakan komunitas, nah itu menurut gue yang tidak bisa. Karena biasanya nanti kepentingan komunitas ini kan nggak melulu tentang masalah ekonomi ya. Betul. Nah kalau jadi full 100% ekonomi, biasanya itu yang bikin member yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup baik, itu yang pelan-pelan akan tersingkirkan gitu loh. Itu yang rata-rata melemahkan komunitas sih. Kalau gue jadi seneng-senengnya hilang. Semangat berkaryanya juga hilang. Antusiasmenya dia untuk mengkomunikasikan ini ke orang lain juga nggak semangat lagi gitu. Jadi paling penting tuh. Apalagi kalau sampai ada pedagang yang nipu ya. Wah itu udah sering terjadi tuh kayaknya. Tapi pernah nggak? Gue tanya nih kasusnya. Pernah terjadi nggak penipuan di
kalangan komunitas dan kolektor? Misalnya ngejanjiin barang, udah bayar, barangnya nggak ada. Udah berapa kali kejadian kebetulan gitu. Bukan berapa kali, banyak Udah kali. banyak. Jadi Gimana tuh? kalau di diecast sendiri kan ada sistem PO. Jadi untuk terutama seller kan mungkin PO-nya banyak ya. Dan ada mungkin kayak saya nggak terlalu lah. Nah itu biasanya yang dititipin PO-nya itu yang pelakunya. Gitu. Jadi yang tadinya biasa-biasa aja, PO-nya lancar, udah lumayan naik namanya, tiba-tiba ngilang. Bahkan kemarin tuh ada di angka berapa ratus juta? 300 Enggak, lebih. biasanya bayar full ya. Karena PO bayar full. Bayar dulu baru dapat barang. Untuk yang seller yang besar kan nggak mungkin kalau cuma satu PO satu biasanya Mirip bayar. group buy berarti ya? Nah kayak gitu. Nah untuk yang seller kan PO sekaligus banyak dan itu pasti ada payment dulu. Seller-seller yang apa sih namanya yang bermasalah juga ya ada ya. Sempat kemarin di 300 Terus lo lebih. kasih listnya nggak tuh biasanya tuh? Kan untuk menjaga komunitas tuh biasanya tuh nih list seller-seller bermasalah. Ada kebetulan supaya nggak ketipu. grupnya juga ada. Di FB pun ada grupnya. Iya, Ada iya. grup Terus seller kalau misalnya bermasalah. yang mau jual beli ada votes gak? Gue minta votesnya dia dong, dia terpercaya atau enggak kalau pengen rekber atau pengen direct gitu. Nah, biasanya kita cek reputasi. Nah, kalau di ini cek reputasi ya. Itu Jadi, ada juga soal di. iya, jadi kita izin dulu sama sellernya, nanti bisa ketahuan. Apalagi kan kita kadang kalau untuk MP sendiri kan marketplace ada pajaknya kan, lumayan besar kan. Biasanya pada pengen direct. Nah direct itu biasanya kita alihkan, kita ngasih juga ke komunitas bahwa kalau pengen direct itu harus cek reputasi biar aman. Jadi nanti kita share di beberapa grup untuk cek reputasi ini seller gitu bagaimana. Berarti kalau orang awam nih yang bukan komunitas harus cek Facebook tuh untuk tahu reputasinya Reputasinya, itu seperti apa sih? Untuk gua misalkan, gua pengen ini beli yang Bisa begini nih. beli di gua nih, Ya. kan? Nanti ya screenshot profil gua. Nanti lu tinggal bilang aja cek reputasi om. Gitu. Ya. Biasanya langsung di kolom komentar balas nanti. Oh, penjahat Gua nih. belum pernah, penjahat kelamin nih, jangan ya gitu. Ternyata bagus nih, pengikut Nah, semua. ya, ternyata temennya semua. Nah, di sini kan buat cek reputasi penjual, kalau cek reputasi patung. Pas diupload cek reputasi nih, buset deh kenapa foto Prabowo. Bagus sih kalau dapat kalau buat gapura terbaik 17-an. Oh itu yang seniman itu ya, yang bikin patung itu. Oke, nih terakhir deh. Harapan kalian buat komunitas Kodita. Harapan Kodita sendiri sih sebenarnya bukan jadi komunitas yang besar ya, tapi lebih kerasa buat anggotanya sendiri, terutama lebihnya ya mungkin di Tangerang ini. Maksudnya, kita kegiatan nggak cuma sebatas komunitas, tapi di sosial juga. Gitu. Ya, bagus. Oke, Juk. Kalau lo udah nggak ada kopi lagi yang bisa dijual mah tutup aja ini mah. Ya tapi ada donat nih. Donatnya bisa dimakan. Bisa dibungkus nggak? Ini Jeko, Jupri kok. Jupreko. Oke, karena gue juga ini bertanya-tanya harapannya apa dan juga ini deh terakhir juga deh buat abang-abang sekalian akan bertahan berapa lama lagi sih untuk mengayomi komunitas ini? Kalau gue sendiri memang bergabung sama Kodita ini baru di tahun sekarang. Karena gue dulu kolektor pure bener-bener yang tidak gue publish kemana-mana. Cuman ketika ketemu Rendah hati, nggak sombong. Ya awalnya begitu, terus ketemu sekarang memang dituntut sama ketua harus sombong. Iya gitu, biar tahu, biar ngasih tahu ke teman-teman yang lain gitu loh. Nah, kalau untuk gue sendiri bertahan kayaknya 2 hari. Ya nggak nyampe lah, paling habis dari sini. Dimusuhin seller soalnya. Ya di musim seller, nanti gue di WA sama yang lain. Ada jamuran lu pas diangkut dari etalase ada jamuran kelok. Ada jamuran. Karena ngoleksi ini jujur aja gue dari 2008 awal ngoleksi. Oh, dari sebelum nikah berarti ya? Ya masih pacaran sama Umur mantan. berapa yang ini? Itu 2008 tuh aku kuliah ya bener. Ya kuliah. 2008 kuliah. Kuliah. Kalau lu sendiri dari tahun? Belum lama, 2020-an. Oh, 2020-an. Ya kalau ngomongin awal mula berarti lu dulu yang lebih senior ya? Iya, tapi untuk masalahnya untuk sejarah segala macam memang gua cuman hobi ngumpulin aja gitu. Karena
pengen gitu. Dulu kuliah di Jogja, kebetulan di jurusan komunikasi, terus gue suruh ada tugas dari dosen tuh suruh ngeliput acara di JSC. Nah kebetulan lagi jamborenya Volkswagen. Nah mulai di situ mulai suka gitu, mulai suka. Akhirnya beli juga diorama, ada diorama di situ, diorama pertama kali gue punya juga ada, masih ada. Itu jadi terus sampai sekarang ketemu komunitas, ya akhirnya dibilang bahwa komunitas ini ya kita mah udah capek kerja, udah banyak pikiran ngurusin anak bini segala macam. Klimaksnya di sini mau ketawa-tawa, mau segala macam ya itulah. Sebenarnya tujuan komunitas itu. Betul tidak? Setuju. Iya gitu. Asal jangan ngajak anak istri biar lama kopdarnya ya. Dia kan kopdar buat penghilang penat ya. Betul. Kenapa lari dari istri? Emang penat sama istri? Enggak, itu istri gue Bang. Parah. Oke, terima kasih banyak. Oke, sama-sama ya. Thank you juga. Semuanya teman-teman yang sudah hadir di sini. Oke. Ini dia komunitas Diecast Tangerang. Buat teman-teman yang suka koleksi diecast juga bisa langsung aja kopdar siapa tahu kamu dapat mobil yang kamu suka dan kamu cari ya nggak? Betul. Akun IG nanti akan tercantum di sini. Di sini. Di sini biar editornya pusing. Di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita undur diri. Terima kasih sudah nonton. Ngomong di depan.